Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Ratna Ningsi, mahasiswa dari Program Studi Manajemen di Universitas Indonesia Membangun Bandung dengan NIM 101123110066. Video ini aku buat sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah Customer Relationship Management atau CRM yang dibimbing langsung oleh Bapak Ridalwan Mutakin, SPD MN CHRP. Di video ini, aku akan bahas salah satu perusahaan besar yang di Indonesia, yaitu PT Gudang Garam Tbk. Selain karena brandnya yang kuat dan dikenal luas, aku juga punya pengalaman pribadi yang bikin aku lebih dekat dengan perusahaan ini. Jadi singkat cerita teman-teman, semester lalu aku pernah dapat tugas kelompok membahas tentang gudang garam. Dan waktu itu kami sempat datang langsung ke salah satu pabriknya yang memang ada di Bandung, yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, dari situ aku belajar banyak mulai dari proses produksinya, sistem manajemennya, sampai gimana sih mereka itu mempertahankan kualitas produk dan brand yang udah dikenal dari sejak lama. Nah, kalau misalkan nih teman-teman lebih penasaran lebih jauh soal perusahaannya, kalian bisa cek langsung ke website resminya di www.gudanggaramtbk.com. Nanti aku taruh di sini ya. Di situ dijelaskan sejarah lengkap perusahaan, struktur organisasinya, bahkan info saham dan CSR-nya juga ada teman-teman. Nah, Gudang Garam sendiri berdiri sejak tahun 1958 dan punya kantor pusat di Kediri, Jawa Timur. Mereka terkenal banget dengan produk rokok kretek seperti Gudang Garam Merah, Surya, Gudang Garam Milk. Namun, saat ini mereka nggak cuma fokus di industri rokok. Sekarang mereka juga mulai menambah ke bidang infrastruktur dan transportasi. Nah, salah satu proyek besar mereka itu adalah pembangunan Bandara Doho di Kediri yang menandakan kalau perusahaan ini terus berkembang dan juga terus berinovasi. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik, dengan karakter yang berkelas, untuk terus membuatku terpacu, fokus melaju, berpikir jauh ke depan, bukan menatap ke belakang. Penting buatku datang dengan terobosan. Kupilih menjadi yang teratas, dengan pengalaman dan benturan. Karena itu yang menyulutku maju, membangun kesuksesan. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Tapi yang harus teman-teman ketahui, meskipun perusahaan ini besar dan udah punya nama ya, bukan berarti mereka tidak pernah mengalami tantangan teman-teman. Salah satu kasus besar yang pernah menimpa Gudang Garam yaitu soal pelanggaran merek oleh perusahaan lain yang menggunakan nama Gudang Baru. Nah, setelah aku teliti, permasalahan ini memang cukup serius karena desain kemasan dan namanya itu ternyata sangat mirip dengan Gudang Garam sehingga bisa menyesatkan konsumen. Tentu saja, dari kasus ini bisa merusak reputasi brand yang memang sudah dibangun selama puluhan tahun. Nah, akhirnya dari kasus tersebut, Gudang Garam menggugat ke pengadilan dan hasilnya alhamdulillah mereka menang ya teman-teman. Nah, kasus ini bisa teman-teman baca lebih lengkap di artikel Detik News yang berjudul Gudang Garam kembali menang lawan Gudang Baru di kasus merek yang tayang pada Januari tahun 2022. Nanti aku linknya ditaruh di bawah atau di sini ya tampilannya. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat pentingnya strategi Customer Relationship Management dalam menjaga hubungan dengan pelanggan. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan di sini menurut saya pribadi mungkin strategi 4R, yaitu relationship, retention, referral, dan juga recovery. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, relationship atau membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Aku ambil teori yang emang disampaikan oleh Grundrose pada tahun 1994.
Dia mengatakan bahwa membangun relasi yang kuat butuh interaksi yang berkelanjutan dan memberikan nilai. Nah, mungkin yang kita bisa ambil dari kasus Gudang Garam ini, Gudang Garam bisa lewat storytelling dalam iklan-iklan yang kental dengan budaya lokal dan nilai nasionalismenya. Nah, mungkin dengan pendekatan ini, pelanggan tidak cuma beli produknya, tapi juga mereka punya kedekatan emosional dengan si brandnya gitu, antara si pelanggan dengan perusahaannya. Nah, yang kedua ada retention, yaitu menjaga pelanggan tetap loyal. Nah, dalam retention ini penting banget ya teman-teman, karena yang seperti dikatakan oleh Battle pada tahun 2009, dia mengatakan mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih efisien secara biaya dibanding mencari pelanggan yang baru. Nah, strategi ini juga bisa dilakukan, misalnya dengan membentuk komunitas pengguna setia, memberikan merchandise eksklusif, atau mungkin bahkan membuat program loyalitas sederhana untuk pelanggan balik lagi ke si perusahaan itu. Ini juga bisa bikin pelanggan ngerasa dihargai dan tetap loyal gitu sama si brand itu. Nah, yang ketiga ada referral, yaitu bagaimana pelanggan bisa ikut bantu promosi produk orang lain. Aku ambil dari Paina dan Profiler tahun 2005 menyebutkan bahwa pelanggan yang puas bukan cuma loyal, tapi juga bisa menjadi duta brand secara tidak langsung. Gudang Garam bisa memanfaatkan media sosial atau event offline untuk mendorong pelanggan berbagi pengalaman positif mereka. Nah, referral ini semacam biasanya lebih dipercaya dibanding iklan-iklan pada umumnya yang biasa. Apalagi memang kalau datangnya dari teman atau keluarga sendiri gitu. Nah, yang terakhir teman-teman, yang keempat ada recovery. Recovery itu gimana perusahaan bertindak saat ada masalah atau krisis. Aku ambil teorinya dari Hart, Hesketh, dan Sasser pada tahun 1990. Proses pemulihan yang cepat dan efektif justru bisa bikin pelanggan makin percaya. Seperti itu. Nah, dalam konteks Gudang Garam dan Gudang Baru itu, perusahaan bisa lebih aktif, mungkin mengedukasi konsumen tentang ciri khas merek mereka, misalnya lewat kampanye untuk menegaskan apa sih identitas visual produk mereka itu, dan juga mereka harus lebih responsif terhadap keluhan atau kebingungan si pelanggan di pasarnya tersebut. Nah, teman-teman, kesimpulan strategi CRM yang tadi udah aku jelasinnya yang ada di 4R itu bisa banget diterapkan oleh Gudang Garam sendiri. Namun, bukan hanya cuma untuk mengatasi masalah yang memang sudah terjadi, tapi juga untuk menjaga hubungan jangka panjang antara si pelanggan dengan si perusahaan. CRM juga bukan cuma tentang promosi atau diskon, teman-teman, tapi tentang membangun kepercayaan, menghadirkan nilai, dan menciptakan pengalaman yang berkesan untuk si pelanggan kepada si perusahaan. Nah, semoga dari pembahasan ini teman-teman juga bisa melihat pentingnya peran CRM dalam keberlangsungan bisnis, bahkan untuk perusahaan besar sekalipun. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ridwan Mutakin, SPD MMCHRP, atas ilmu, bimbingan, dan semangat yang Bapak sudah berikan selama 1 semester ini dalam mata kuliah Customer Relationship Management. Awalnya, jujur saya pikir CRM itu bukan cuma menjaga hubungan dengan pelanggan, tapi ternyata lebih dari itu. Jadi kita itu belajar tentang strategi, komunikasi, teknologi, dan gimana sih membangun kepercayaan jangka panjang yang memang bisa berdampak langsung kepada keberlanjutan bisnis satu perusahaan. Nah, saya pribadi juga merasa sangat beruntung karena di mata kuliah ini saya tidak hanya tentang belajar teori, tapi juga memang ditantang untuk berpikir kritis melalui tugas-tugas atau proyek seperti ini atau diskusi secara langsung di kelas. Dan saya juga lebih paham bahwa relasi antara perusahaan dan pelanggan itu memang harus dirawat layaknya hubungan manusia, butuh empati, komunikasi, dan juga konsistensi. Nah, terima kasih juga karena Bapak Riddle selalu menyampaikan materi dengan secara menarik dan tidak kaku, mau itu lewat diskusi langsung di kelas ataupun via video pembelajaran.
Saya merasa sangat nyaman belajar di kelas Bapak dan semoga kedepannya bisa terus mendapatkan ilmu dan inspirasi seperti di mata kuliah ini untuk di mata kuliah lainnya. Sekian dari aku, Ratna. Mohon maaf Bapak bila selama perkuliahan ada perkataan atau sikap Ratna yang memang kurang berkenan. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan keberkahan dalam proses belajar dan kehidupan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.